Oke, selamat datang di video saya. Dengan saya Abror Hilmika 10117248 dari jurusan IBM. Kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman apa yang saya dapatkan selama minggu 9 hingga minggu ke-11, yaitu teknik pitching. Dari beberapa video dan materi yang setelah dijelaskan oleh Bu Ellen sebagai dosen, saya mendapatkan menangkap bahwa teknik pitching itu terbagi jadi dua jenis berdasarkan durasinya, yaitu yang pertama durasi singkat dan durasi yang lama. Bisa dibilang yang berdurasi singkat membutuhkan kemampuan yang lebih besar, sebab dalam waktu singkat kita harus bisa membuat memukau orang lain. Sebagai contohnya, bila durasi singkat, misalkan kita di suatu waktu, kita bertemu dengan Pak Ciputra di sebuah lift, di mana Pak Ciputra sedang menunggu hingga lift itu sampai di lantainya. Nah, dalam waktu yang singkat itu, bagaimana caranya kita bisa memukau Pak Ciputra sehingga beliau mau memberikan kartu nama kepada kita. Nah, setelah kita diberikan kartu nama untuk bisa menghubungi dia di lain waktu, itu baru bisa dibilang merupakan pitching dalam durasi yang lama. Lamanya itu mungkin sekitar antara 3 hingga 10 menit. Yaitu sebenarnya kembali lagi kepada siapa yang kita ajak bicara. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah di pitching ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah pitching satu arah dan dua arah. Yang pertama itu pitching satu arah seperti layaknya saya mencoba sekarang ini, namun bedanya di video ini saya hanya mencoba menerapkannya dalam presentasi biasa. Kemudian untuk satu arah ini layaknya di dunia radio, misalkan ini skenario kita coba lihat di radio, di mana setiap perkataan penyiar memiliki durasi yang jelas antara entah itu 10 hingga 15 detik ataupun 60 detik, yang biasanya menyampaikan sebuah iklan atau bisa disebut ad-libs. Nah, tugas penyiar ini adalah memberikan penawaran atau pitching kepada kalian atau sebagai pendengar untuk membeli produk-produk dari para investor. Atau mungkin untuk sekarangnya bisa dianggap sebagai misalkan ada sebuah selebgram yang mempromosikan dia antara entah itu di story atau di video Instagram. Nah, kalau misalkan story kan terbatas tuh, sekali story kan ada durasi 15 detik. Nah, di waktu yang saat yang itu dia layaknya sebuah penyiar radio itu 15 detik untuk mempromosikan atau pitching kepada kalian pendengar untuk membeli produk daripada investor. Kemudian pitching satu arah ini bisa diartikan sebagai tahapan awal sebuah penawaran, yaitu kita menjelaskan penawaran yang kita miliki yang jangan sampai dilewatkan oleh orang yang mendengarkan. Di momen inilah bila kita menggunakan slide presentasi, atau mungkin di lain waktu kita menjelaskan menggunakan slide presentasi, kita bisa menggunakan teknik dari Jepang yang bernama Pecha-Kucha. Pecha-Kucha sendiri merupakan teknik yang sangat ampuh bagi pitching yang memiliki jenis pitching berdurasi panjang dengan topik yang berat. Dalam Pecha-Kucha sendiri juga menerapkan hal yang sama, menerapkan dalam 20 slide kali 20 detik. Yang artinya di mana setiap satu slide memiliki 20 detik untuk bisa untuk akhirnya bisa lanjut ke slide berikutnya atau gambar berikutnya. Sehingga akan terlihat lebih menarik dan tidak terkesan menyeret-nyeret atau dragging. Jadi penting sekali untuk pemilihan kata yang tepat dan efisien dalam penyampaian hal tersebut. Layaknya sebuah copywriter di industri kreatif. Kemudian pitching dua arah. Nah, pitching dua arah ini bisa dikatakan sebagai pitching di tahap berikutnya. Kalau tadi satu arah kan penawaran. Nah, kalau dua arah ini yaitu tahapan sebuah negosiasi. Terdapat beberapa kunci agar pitching ini berhasil. Yang pertama adalah gestur dan ekspresi. Nah, gestur dan ekspresi yang kuat akan berperan penting dalam keberhasilan pitching, yaitu sebagai pendukung terhadap apa yang akan kita sampaikan.
Namun kedua hal ini tentu saja perlu dihati sebab pitching dua arah ini kita tentu kan di tahapan negosiasi tidak akan pernah tahu apa yang akan diberikan atau umpan balik yang diberikan oleh yang mendengarkan. Jadi jam terbang merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian pitching dua arah ini akan lebih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dengan teman sendiri, ataupun dengan pembina, ataupun bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Misalkan di sebuah warung, misalkan, atau di tempat cuci mobil, selagi kita menunggu cuci mobil, kita ngobrol dengan orang yang tidak dikenal, seperti itu contohnya. Kemudian, bila lihat di materi yang diberikan oleh Bu Ellen sebagai dosen, ya kita bisa lihat ada video yaitu berjudul Shark Tank dan Elevator Pitch, di mana mereka berhadapan langsung dengan para calon investor. Bisa dibilang pitching dua arah ini akan lebih menantang karena ada kemungkinan perkataan kita bisa dibelokkan ataupun bisa dirubah ataupun dibantah oleh orang yang mendengarkan. Begitu. Meskipun begitu, selayaknya pitching pada umumnya ada beberapa hal yang kita perlu pahami terlebih dahulu untuk menyusun pitching yang menarik. Yang pertama adalah topik. Sebagai contoh di video yang telah diberikan oleh Bu Ellen yaitu ketika ada pihak yang menawarkan kaos dengan layar di bajunya. Nah, kita bisa lihat ekspresi dari para juri pun juga, para investor pun juga melihat ini merupakan hal yang aneh. Maka dari itu, topik yang menarik dan logis merupakan pondasi dari agar orang bisa mau mendengarkan dari pitching kita. Kemudian berikutnya adalah penyampaian yang terstruktur. Dengan bagaimanapun, penyampaian dengan secara yang struktur atau struktur yang jelas akan memudahkan orang untuk mendengar apa kemauan dari pitching kita atau apa yang kita coba sampaikan. Kemudian berikutnya adalah kepercayaan diri dan sikap yang tenang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenang, baik bagi kita maupun bagi orang atau para investor yang melihatnya. Dan yang terakhir adalah latihan. Seperti yang saya tadi bilang ialah jam terbang tidak akan pernah berbohong terhadap apa yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.